Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Setelah dilantik menjadi Kepala TNI, Dudung Abdurrahman diperintahkan untuk berkunjung ke sejumlah wilayah di Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat. Dalam kunjungannya di Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, Jenderal TNI Dudung memberikan sejumlah pesan terkait perlakuan jajarannya kepada seluruh masyarakat Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Safwan Ashari Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Ya. Safwan, bisa Anda jelaskan hal apa yang dilakukan oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat mengunjungi Papua Barat? Halo. Ya. Safwan, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sendiri saat mengunjungi Papua Barat? Iya, UNER dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa sejak kemarin rombongan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berkunjung ke sejumlah wilayah di tanah Papua, salah satunya yaitu di Kodam Cendrawasih dan juga Kodam 18 Kasuari. Dalam kunjungan kali ini tidak boleh dilakukan selayaknya tidak manusiawi dan lain-lain, sebab mereka adalah saudara kita sendiri dan kebetulan mereka belum memahami negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diajak untuk sama-sama memahami dan juga mengerti terkait dengan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Safwan, kemudian setelah berkunjung di Kodam Kasuari sendiri, apa kemudian kesan yang didapatkan oleh KSAD Dudung Abdurrahman ini? Iya, setelah melakukan kunjungan dari Kodam Cendrawasih ke Kodam Kasuari, beliau mendapatkan kesan tersendiri di Kodam Kasuari, sebab di Kodam Kasuari sendiri di senjata dan juga lain-lain dilatih oleh jajaran Kodam 18 Kasuari untuk bercocok tanam dan lain-lain, untuk selanjutnya dikirim ke pelosok di Papua, bisa membantu, maksud saya bisa membantu masyarakat di seluruh pelosok tanah Papua, khususnya masyarakat Papua Barat, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan, mendapatkan keterangan dari KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berikut. Ya, kecuali kalau sangat terpaksa, kalau mereka yang memulai. Tetapi rangkulah mereka dengan kegiatan-kegiatan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka untuk mari kita membangun Papua. Ya, saya sampaikan juga, cintai rakyat Papua, sayangi rakyat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang dokter menemukan sosok mayat laki-laki di dalam rumah kosong miliknya di Jalan Kemuning RT. Jadi kronologis pertamanya, pemilik rumah itu Dr. Dwi Wiono saat itu sedang ingin mengecek rumahnya. Nah, awal mula beliau ingin mengecek rumahnya, rumah ini sudah 4 tahun tidak ditempati oleh beliau sejak dia beli. Dan rumah ini sering dijadikan tempat sebagai gudang, begitu. Nah, Dr. Wiono ini sebelumnya 2 hari lalu menerima telepon dari rekannya bahwa rumah yang bersebelahan dengan Dr. Wiono ini sedang kemalingan, begitu. Jadi, Dr. Wiono keesokan harinya langsung bersama dengan istrinya mengecek rumahnya yang sudah 4 tahun tidak dikunjungi, ingin mengecek apakah ada barang-barang yang hilang mengenai adanya informasi bahwa rumah yang bersebelahan dengan dia itu juga kemalingan. Dan ternyata saat membuka rumahnya, keduanya, Dr. Wiono dan istrinya ini mencium bau yang tidak sedap. Akhirnya keduanya mengecek ke dalam ruangan dan ternyata ditemukan seorang mayat laki-laki yang sudah tergeletak di dalam kamar mandi dekat di WC duduknya. Begitu rekan Firda, kronologis awal penemuan mayat itu. Dan saat Dr. Wiono menemukan mayat ini langsung memberitahu kepada Kelurahan Barkot dan langsung ditelepon kepada polisi, dan langsung pihak dari Satreskrim dan tim forensik Polres Pamekasan menuju ke lokasi penemuan mayat laki-laki ini.
Kuswanto, kemudian dari pihak kepolisian sendiri setelah melakukan olah TKP begitu, apakah saat ini sudah diketahui penyebab mayat laki-laki tersebut meninggal dunia di sana? Baik, berdasarkan olah TKP sementara dan dugaan sementara yang sudah diutarakan oleh Kasat Reskrim Polres Pamekasan, ketika mengecek seluruh ruangan dari rumah kosong ini, terdapat genteng rumah dari pemilik rumah ini yang sudah terbuka. Dugaan dari polisi, mayat yang meninggal ini adalah maling yang hendak mencuri di dalam rumah kosong tersebut. Saat si pencuri ini sudah berhasil membuka genteng, jadi dugaannya ini melalui genteng, begitu rekan Firda, melalui genteng lalu turun ke plafon. Setelah ingin turun ke plafon, lalu dia terperosok ke bawah, sehingga dia langsung jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Bukti kuatnya adalah polisi menemukan sejumlah barang bawaan yang diduga dibawa oleh si mayat ini. Di atas plafon ditemukan tang, sejumlah kabel, sendal, dan juga kaos dari dugaan dari si yang digunakan oleh si mayat laki-laki ini. Itu dugaan sementara dari pihak kepolisian, rekan Firda. Karena mengacu kepada kronologis yang sebelumnya bahwa di rumah sebelah sudah ada kehilangan kemalingan, sehingga dugaan ini diduga kuat mayat laki-laki yang meninggal di dalam kamar mandi ini adalah maling yang hendak mencuri di rumah kosong milik Dr. Wiono tersebut. Begitu rekan Firda. Kuswanto, kemudian bagaimana tindakan dari pihak kepolisian sendiri setelah adanya dugaan tersebut? Baik, untuk saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, dan saya tadi mendapatkan update terbaru, informasi terbaru, karena sebelumnya mayat ini sangat sulit untuk dideteksi identitas dan juga dilakukan autopsi dan dilakukan sidik jari, karena berhubung usia mayat yang dimungkinkan sudah sekitar 2 bulan lebih ya, karena membusuk begitu rekan Firda, dan matanya ini sudah membusuk, dan begitu juga kepalanya ini sudah kelihatan bagian kepala tengkoraknya begitu, dan bagian tubuh yang lain itu sudah gosong, terlihat gosong, terlihat memar kayak biru begitu. Nah, untuk update sementara dari identitas mayat ini, yaitu bernama Wawan Sugianto, usia 27 tahun, warga Jalan Dirgahayu, Kelurahan Buki, Kabupaten Pamekasan. Terakhir yang berdasarkan dari keterangan dari keluarga, yang bersangkutan ini meninggalkan rumah sudah lebih dari 6 bulan lalu. Dan memang dicari oleh keluarganya tentang keberadaan si mayat tersebut. Begitu rekan Firda. Nah, per malam hari kemarin, jenazah ini sudah diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan dan sudah dikebumikan di kediaman rumah yang bersangkutan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Kuswanto juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana, dan juga pemilik rumah penemuan mayat. Berikut liputannya untuk Anda. Apa yang ditanyakan ini? Pak, bisa diceritakan saat ditemukan kondisinya bagaimana, terus dugaan apa nih Pak? Ya, untuk sampai saat ini memang ini ditemukan mayat. Nah, mayat kelaminnya ini laki-laki. Namun untuk mayat ini masih dalam proses identifikasi. Perkembangan lebih lanjut nanti kita sampaikan ya. Kita informasikan kembali. Kalau Nur Masih katanya maling, betul enggak? Gimana? Katanya maling. Ini belum bisa kita pastikan. Makanya ini dalam proses penyelidikan dulu ya. Ya. Iya. Ya demikian ya ini ya kita ya. Terima kasih ya, Bapak ya, Bu ya. Ya. Ini rumah sampai. Lalu saya lihat ada kepala, ada kaki, ada tangan, saya lapor ke kelurahan. Ya. Kalau yang tidak ditempati sudah berapa tahun? Apa ya beli Pak sekarang. Gitu. 4 tahun gitu. 4 tahun lalu. Oke. Makasih Pak Dokter. Ada berdarah. Ya. Ada berdarah nggak dok di situ dok? Ada darah nggak di situ? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Gelap. Siap. Cuma ada jebol gitu. Gentengnya jebol. Oh, ada yang jebol di atas. Oke. Makasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Dusun Kidul, Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo nekat menggali makam istrinya sendiri yang telah meninggal 25 hari lalu. Beruntung, aksi Robiek, 65 tahun saat membongkar makam istrinya, Simpen, diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar. Aksi Robiek tersebut ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya, ia pernah melakukan hal yang serupa saat istrinya baru 7 hari meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Chandra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofian. Halo. Jelaskan bagaimana pembongkaran dari aksi Robiek ini membongkar makam istrinya tersebut.
Iya, Firda, dapat dilaporkan kemarin memang terjadi penggalian makam yang terjadi di Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pemilik makam ini atau penghuni makamnya adalah Ibu Simpen, dan yang menggali itu adalah tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Bapak Robek. Bapak Robek ini memang adalah seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang mengaku pada hari ke-7, yaitu hari penggalian pertama dulu mendapatkan bisikan gaib bahwa pada mimpinya malam hari dia merasa istrinya tersebut belum meninggal dan meminta pertolongan kepada dirinya untuk membongkar makamnya tersebut dan meminta dirinya untuk mengobati istrinya karena dia tidak sedang meninggal tapi sedang sakit. Itu sudah terjadi 2 kali. Yang pertama pada 7 hari meninggalnya sang istri, lalu yang kedua pada 25 hari meninggalnya sang istri. Beruntung aksi keduanya ini diketahui oleh warga sekitar. Saat itu warga sekitar memang sedang lewat di depan makam, lalu warga sekitar melihat adanya gerobak dan tikar yang ada di depan makam. Ini memang tidak terlihat langsung dari jalan, Firda, karena ada pagar yang tinggi yang ada di depan makam. Namun warga curiga kenapa ada tikar dan gerobak yang ada di depan makam, padahal setahu warga tidak ada warga sekitar yang meninggal, sehingga warga berinisiatif untuk melihat masuk ke dalam makam dan ternyata diketahui Pak Robek ini sedang menggali makam istrinya sendiri karena khawatir. Lalu warga ini memanggil polisi dan warga yang lain untuk menghentikan aksi tersebut, dan saat dihentikan ternyata Pak Robek ini sudah menggali makam istrinya itu sekitar 1 meter, bahkan sudah terlihat papan penutup makam istrinya, Firda. Bagaimana kemudian reaksi pertama kali dari warga sendiri yang memergoki Robek ini yang membongkar makam istrinya Simpen? Iya, saat mengetahui, warga ini langsung melapor kepada polisi karena pada saat dihentikan ini Pak Robek ngeyel, Firda, terkokoh dengan keyakinannya bahwa sang istri belum meninggal dan hanya sakit, sehingga Pak Robek meneruskan penggaliannya. Namun karena warga ini khawatir akan dilakukan terus-menerus, sehingga memanggil aparat TNI dan Polri untuk menghentikan aksinya tersebut. Akhirnya aparat TNI dan Polri ini memaksa Pak Robek untuk keluar dari makam dan membawa Pak Robek ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Di mata tetangga, Pak Robek ini memang adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya, Firda. Kemana-mana sang istri pergi selalu didampingi Pak Robek. Bahkan kadangkala ketika ada tetangga yang hanya bertegur sapa dengan istrinya pun kadangkala Pak Robek cemburu, sehingga bagi Pak Robek sehingga gangguan jiwanya kembali kumat begitu. Sofyan, kemudian bagaimana tanggapan atau respons dari pihak keluarga Pak Robek sendiri? Untuk pemerintah desa dan warga setempat ini sepakat bahwa Pak Robek ini sementara dirawat dulu di RSUD Dr. Harjono. Namun karena RSUD Dr. Harjono yang tidak memiliki poli jiwa, alternatifnya adalah diobatkan atau dirawat di RSUD Ngawi ataupun di RSUD Lawang Malang, dan nanti ketika RSUD tersebut sudah menyatakan Pak Robek ini sembuh, maka warga Desa Jonggol tentunya akan siap untuk menerima Pak Robek kembali menjadi warga Desa Jonggol. Namun selama belum sembuh, warga berharap Pak Robek bisa dirawat di RSJ tersebut, ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Sofyan juga sudah menghimpun keterangan dari Sekdes Jonggol, Prama Parni. Berikut liputannya untuk Anda. Menggali itu kenapa, Pak? Katanya dapat bisikan gaib kayak gitu. Pak Robek, sementara ini alasannya dia mendapat bisikan gaib, katanya istrinya tidak mati, istrinya belum mati. Jadi maunya dibawa pulang akan diobatkan sikil, katanya. Jadi dia ke situ juga bawa alat-alat seperti kereta gledek untuk didekan serta tutupnya supaya nanti tidak kelihatan oleh orang, katanya ada di tempat pulang, setelah itu akan diobatkan. Jadi dia sampai saat ini kalau melihat persepsi yang kemarin itu
dia merasa istrinya itu belum mati. Istri Pak, itu kemarin sampai menggalinya udah sampai ada mayatnya atau belum masih sampai belakangnya itu sudah ada bau, jadi kepolisian memaksa dia untuk keluar. Itu jam berapa? Ya diajak sarapan dulu, diajak minum, jadi dia bisa. Ini kan lapar toh, sudah 1 meteran, sudah sampai belakang kan bisa diangkat sendirian. Jam berapa itu Pak dia menggalinya? Jam berapa? Kemarin itu sekitar jam 10-11 pagi. Sebenarnya kemarin ya, dari baru kemarin ya. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tahanan unit Polrestabes Medan, Hendra Syahputra, diduga meninggal akibat dianiaya di rutan Polrestabes Medan. Kedua mata hingga tubuh Hendra Syahputra babak belur setelah sebelumnya sempat dimintai uang di dalam sel. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan. Ada Alfian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Alfian. Ya, halo, rekan Firda. Alfian, mungkin bisa Anda laporkan terkait meninggalnya Hendra Syahputra, tahanan dari Polrestabes Medan yang diduga dianiaya di dalam rutan. Ya, baik Firda dan juga pemirsa di rumah. Saya laporkan bahwasanya ada seorang tahanan bernama Hendra Syahputra atas kasus asusila yang diamankan di Polrestabes Medan pada tanggal 22 November 2021. Saat itu pihak kepolisian masih menyebutkan bahwasanya korban meninggal karena sakit yang dideritanya. Dan pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi. Sedangkan dari pihak keluarga menyebutkan bahwasanya kuat dugaan korban meninggal karena dianiaya karena sejumlah bagian tubuh dari wajah hingga ke kaki ada bekas memar. Baik, Fian, kabarnya pihak keluarga sendiri ini sempat merekam kondisi korban sebelum meninggal. Bagaimana terkait informasi hal ini? Apakah betul? Ya, video yang kita dapat dari pihak keluarga memang video tersebut berasal dari keluarga yang merekam saat kondisi korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Di video itu terlihat bahwasanya dari wajah hingga ke bagian kaki itu terlihat luka lebam diduga bekas penganiayaan. Baik, sudah. Kemudian apa yang sebelumnya disampaikan oleh korban sendiri kepada pihak keluarga sebelum meninggal dunia? Apakah ada pesan khusus begitu, Alfian? Ya, menurut informasi yang kita peroleh, yang kita temukan dari adik korban, sebelum meninggal memang sempat menghubungi pihak keluarga untuk meminta sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Namun uang itu tidak diberikan oleh pihak keluarga karena pihak keluarga mengaku tidak mampu.
Ia juga mengeluhkan bahwasanya dia sempat dianiaya di sel tahanan karena tidak membayar uang yang diminta tersebut. Baik, rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alfian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat memusnahkan 12 juta batang rokok ilegal di area PT Pelindo Panjang pada Rabu 24 November. Jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan barang bukti, tindak pidana khusus cukai, dan barang milik negara. Dari 12 juta batang rokok ilegal tersebut, nilainya mencapai 12 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Ya. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pemusnahan 12 juta batang rokok ilegal dari pantauan Anda di lapangan? Ya, pemusnahan sendiri dilakukan hari Rabu yang Bandar Lampung, di mana pemusnahan barang bukti ini sudah mendapat persetujuan dari instansi terkait untuk dilakukan pemusnahan. Barang bukti yang berupa jutaan batang rokok atau dengan nilai mencapai 12 miliar ini merupakan hasil pemantauan atau giat dari pengawasan DJBC Bandar Lampung selama hampir kurang lebih 1 tahun terakhir. Barang bukti tersebut secara langsung dibakar di dalam tong pembakaran dan sisanya akan dibuang ke TPA setempat. Baik, Firda. Joviter, kemudian seperti apa bahayanya rokok ilegal dibandingkan dengan rokok legal? Ya, seperti disampaikan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di DJBC Sumbakbar, yaitu Kunto Trenggono, dia mengatakan bahwa rokok ilegal jauh berbahaya karena tidak melalui tahapan atau uji laboratorium klinis. Dia juga menyebutkan kandungan tar yang di dalam rokok ilegal tersebut tidak terkontrol dibandingkan rokok premium bercukai. Namun secara umum, Kunto juga menyebut bahwa memang segi rokok resmi dan non resmi lebih baik mengkonsumsi rokok yang berpita cukai. Demikian, Firda. Joviter, apakah konsumsi rokok ilegal memang saat ini sudah meningkat begitu dan apa faktor penyebabnya? Ya, disampaikan juga bahwa selama pandemi kurang lebih 2 tahun ini menyebabkan konsumsi rokok ilegal mengalami peningkatan. Adapun peningkatan ini dipicu oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat. Menurut Kunto, masyarakat memilih atau mencari alternatif lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan rokok yang jauh lebih murah, namun tidak baik untuk kesehatan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi, Tribuners, Joviter juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Penindakan dan Penyidikan DJBC Sumbakbar, Kunto Prasti Trenggono. Berikut liputannya untuk Anda. Di akhir 2020 ditambah dengan 2021 karena memang prosesnya agak panjang ya. Dari mulai ditangkap kemudian dinyatakan sebagai barang di kuasai negara, kita mesti dapat persetujuan dari Menteri Keuangan ya, dalam hal ini dari kantor kekayaan negara dan KPKNR untuk peruntukannya apakah itu dimusnahkan. Nah, untuk aplikasi ini dimusnahkan itu persetujuannya dari KPKNR. Jadi memang waktunya agak panjang prosesnya, sehingga memang ada sebagian dari penindakan dari itu yang harus kita untuk jumlah sendiri, Bang? Dari mana? Barang ya. Kalau jumlahnya bentar ya, saya mesti, karena kalau menghafal angka itu 2020 itu ada 18.192.000 ya, mungkin berapa tadi yang 2021 itu 8.730 dengan dirupiahkan di pertigaan Lokbon Kampung Moso Distrik Muara Tami pada Sabtu 20 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa Anda jelaskan berapa banyak total jumlah narkoba yang jenis ganja yang dibawa oleh pelaku ini? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa
narkoba jenis ganja yang dibawa oleh kedua pemuda ini yakni sebanyak 40 paket yang diisi dalam plastik berukuran kecil. Dan sekedar diketahui bahwa mereka berdua ditangkap tepatnya di pertigaan Lokbon Kampung Moso, Distrik Muratami pada malam minggu. Begitu rekan Firda. Bagaimana kemudian proses penangkapan dari kedua pelaku ini dan bagaimana saat ini tindakan dari pihak kepolisian? Oke rekan Firda, seperti yang disampaikan seperti awal dan tadi juga saya sempat berbincang-bincang dengan Ibtu Alamsyah, ia menyampaikan bahwa perlu diketahui dua pemuda ini sekarang berada di Mapolresta Jayapura Kota untuk dilakukan penyidikan lebih insentif. Begitu rekan Firda. Untuk narkoba jenis ganja yang didapat oleh polisi di dua pelaku ini, direncanakan dibawa kemana dari kedua tersangka? Oke rekan Firda, dari informasi yang saya himpun, narkoba jenis ganja ini akan dibawa ke Provinsi Papua Barat, di mana di salah satu kota dan kabupaten yang mereka berdua tidak menyebutkan, namun yang lebih pasti mereka akan membawa paket ganja tersebut ke wilayah Provinsi Papua Barat di salah satu kota atau kabupaten. Demikian rekan Firda. Baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota Ibtu Alamsyah Ali. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar jam 13.00 atau jam 1 siang telah mengamankan kedua tersangka yakni inisial YJM 21 tahun dan GFR 17 tahun, yang mana keduanya telah kami amankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 40 paket ganja ukuran besar oleh tim Opsional Narkoba Polresta Jayapura Kota dan tim dari Pospol Subsektor Skol yang dipimpin oleh Ibtu Kasrun di Polresta Jayapura Kota. GM dan GFR akan disangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Selain 40 paket ganja tersebut, tim juga berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda CRF 150 cc yang digunakan oleh kedua pelaku, 8 buah potongan karton dan 8 buah potongan lak. Dari hasil pengembangan, diduga paket yang diduga ganja ini akan dikirim lintas pulau dengan kapal. Sejenak kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan lintas barat atau Jalinbar kilometer 33 hingga 34 di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Rabu 24 November.
Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi lebih 30 menit tersebut melibatkan 3 kendaraan, yakni 1 truk dan 2 sepeda motor. 1 korban meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Didi Budiawan, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Didi. Halo Firda. Ya. Ini bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan 3 kendaraan di Jalimbar, Kabupaten Pringsewu ini? Oke Firda, dapat kita jelaskan berdasarkan informasi dari unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu bahwa kecelakaan itu bermula dari 1 kendaraan sepeda motor Suzuki Smash yang melaju dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung dengan kecepatan mendahului 1 mobil box yang ada di depannya. Selain itu juga ada 1 kendaraan yang tanpa identitas. Kendaraan sepeda motor Smash ini mendahului dan mengambil jalur kendaraan dari arah lawan, yakni dari arah Bandar Lampung, di mana ketika mendahului dari arah sebaliknya terdapat 1 kendaraan Honda Beat, sehingga terjadilah senggolan antara Honda Beat dengan sepeda motor Suzuki Smash yang akibatkan sepeda motor Smash limbung dan jatuh ke arah sebelah kiri, sehingga kendaraan mobil box yang ada di belakangnya langsung menabrak motor Smash itu dan terseret hingga 10 meter. Begitu sudah. Apakah saat kejadian ada korban meninggal dunia dan ada korban luka-luka? Bisa Anda jelaskan lebih detail terkait hal ini? Iya Firda, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terdapat 1 korban meninggal dunia atas nama Purwanto, 39 tahun, warga Baglen, Kecamatan Gedong Sataan, Kabupaten Ketawaran, di mana Purwanto ini adalah pengendara sepeda motor Smash yang tertabrak oleh mobil box hingga terseret 10 meter, dan kemudian 2 korban luka-luka merupakan warga Natar Lamsel, Helmi Wanda Saputra, dan 1 warga Jakarta Selatan atas nama Susilo Sudarman. Kedua korban luka-luka ini sempat dilarikan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Begitu juga dengan korban yang meninggal, dan korban meninggal ini sudah dibawa ke rumah juga untuk dimakamkan. Itu sudah. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu, Ibtu Rido Grishan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kronologis kecelakaan pada tanggal 24 November tadi pagi 9.30 itu melibatkan 2 motor, 1 Smash dan 1 motor Beat, dan juga 1 mobil box, yang mana kejadian awalnya yaitu mobil box dan mobil Smash ini, motor Smash ini berjalan dari arah Pringsewu menuju ke Bandar Lampung. Nah, dari kilometer sebelum kilometer 3334 motor Smash ini hendak menyalip mobil box. Nah, ketika sampai di kilometer 3334, ketika sudah menyalip, motor ini kebetulan terlalu melambung ke arah yang berlawanan, sehingga karena terlalu melambung tersebut, dari arah yang berlawanan itu terdapat 1 unit motor Beat yang dimana di situ tidak dapat mengelak lagi dan Sebuah kapal kayu pengangkut BBM di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, hangus terbakar di perairan laut Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat. Kejadian ini bermula saat kapal dari Daik ini menuju ke Pertamina Desa Sungai Buluh untuk melakukan pengisian minyak. Namun nahas, saat kapal hendak lepas tali setelah melakukan pengisian, terjadi percikan api saat ABK menyalakan mesin robin penyedot air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Febri Yuanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo rekan Firda, selamat siang. Febri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa kebakaran tersebut terjadi? Baik, terima kasih Firda. Perlu saya sampaikan Tribuners semua dimanapun Anda berada. Awalnya ya,
informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber di lapangan bahwa pada awalnya kapal kayu yang mengangkut BBM ini dari DAI Kecamatan Lingga ini menuju Pertamina Desa Sungai Bulu untuk mengisi minyak solar ataupun bensin. Setidaknya berdasarkan informasi dari kepala gudang bahwa mereka mengambil bahan bakar minyak tersebut itu ada 81 drum ya, 74 pertalite dan 7 solar. Jadi untuk dipastikan bahwa mereka datang untuk mengisi pengisian tersebut sekira pukul 7 ya. Namun setelah mengisi BBM tersebut sekira pukul 8 hampir pukul 9 itu saat seorang ABK lepas tali itu saat menyalakan mesin turbin itu terjadi percikan api sehingga membakar kapal tersebut. Diketahui bahwa dalam kapal tersebut ya ada 2 orang yang menaiki kapal tersebut. Namun saat kejadian hanya ABK yang berada di dalam kapal dan untuk nahkodanya itu sedang berada di darat. Untuk kebakaran tersebut ABK pun dari pulau yang melintas. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana upaya dari masyarakat dan juga tim pemadam kebakaran saat mengatasi kobaran api? Baik, Firda, untuk saya sampaikan bahwa sebelumnya kapal kayu ini berdempet ya dengan arah pengisian Pertamina. Jadi atas kebakaran tersebut beberapa masyarakat ya, atau salah seorang masyarakat yang saya temui, dia mengatakan bahwa karena memang dekat kapal kayu tersebut sudah terbakar dan dekat di samping Pertamina, jadi masyarakat tersebut menggunakan kayu ya untuk menggeser kapal tersebut sehingga bisa hanyut ke laut di bawah arus agar hal tersebut tidak bisa merambat ke Pertamina. Selanjutnya ya untuk untuk pemadam kebakaran disertai Salpor air dan udara, Polres Lingga juga datang membantu untuk memadamkan api tersebut di tengah laut ya dengan cara menggunakan kapal tugboat ya, dengan mengelilingi kapal kayu tersebut untuk menciptakan gelombang ya dari kapal tugboat yang mereka naiki. Alhasil saat ini kondisi korban ya kabarnya terluka akibat adanya kebakaran tersebut. Baik, Firda, untuk kondisi korban sendiri ya, ABK sendiri itu bernama Junaidi ya, itu dilarikan ke rumah sakit RSUD Dabo Singkep ya, untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak rumah sakit bahwa Junaidi ini harus dilakukan rawat inap ya untuk membersihkan luka bakar yang ada pada lengan kanannya atau lengan kiri sedikit, muka sedikit, dan lengan kanan yang lumayan parah, namun tidak begitu luas seluruh tubuh. Namun pihak rumah sakit juga tidak mengkhawatirkan hal itu karena memang walaupun kondisi bakar yang parah derajat 3, namun hal itu tidak ke seluruh tubuh. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Polerut Polres Lingga, AKP Thomas Charles, dan juga Kepala Gudang Pengisian BBM Pertamina, Pak Nang. Berikut liputannya untuk Anda. 2 orang. Dia satu gap, dia naik pergi ambil surat. Dia sudah siap isi, aku suruh pindah. Sampai sini dong, saya kata pindah jauh sikit. Dia pindah situ, dia tak bangkat. Nengok punya nengok. Apa ada hisap. Nengok dia terbakar. Bakar langsung. Dia nasihat belum plastik oleh cair. Kalau dia bersih, boom, naik. Semua 81. 81? 81, Pak tarik 74. Solar 7. Semua 81 dia. Semua 81. Semua 81. Kapal kayu ya? Kapal kayu. Dan 20 ton lebih ada. Berapa ton? 20 lebih. Besar kapal itu. Jadi ini yang terbakar adalah kapal pengangkut BBM untuk masyarakat di kampung Tengkurap di Daik Lingga. Jadi asal kapal tadi dari Daik menuju ke Sungai Bulu untuk mengangkut BBM. Ketika akan lepas tali setelah mengisi BBM, terjadi percikan api di mesinnya sehingga mengakibatkan kebakaran di kapal. Jadi dari masyarakat upayanya untuk menggeser daripada kapal itu ke tengah biar tidak merambat ke pom bensin apung. Kecelakaan maut di Tanah Wangko menewaskan pengendara sepeda motor bernama Franly Tumiwa pada Rabu 24 November. Sepupu korban, Pendeta Cindy Sambuaga, mengungkapkan Franly merupakan ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tenaga penyuluh.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Fistel Mukuan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fistel. Ya, halo rekan Firda. Fistel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan maut tersebut terjadi? Ya, kemarin di Kota Manado khususnya viral dengan adanya postingan video yang telah terjadi kecelakaan di Tanah Wangko, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, dari video yang beredar itu terlihat salah satu pengendara motor, yaitu korban, berada di bawah mobil kontainer. Dan dengan viralnya berita ini sehingga kami langsung menuju ke Rumah Sakit Prof. Kando, di mana jenazah korban kecelakaan sudah berada di Rumah Sakit Prof. Kando. Dan informasi yang kami terima, pengendara terjadi tabrakan dengan ini salah satu truk, tapi sampai saat ini polisi dari Polres Minahasa masih sementara menyelidiki lebih lanjut bagaimana kronologi lebih tepatnya, dan keluarga korban sudah membawa jenazah korban ke kampung. Saat Anda memantau di rumah sakit tersebut, bagaimana kondisinya? Ya, dari hasil pantauan kami kemarin, informasi yang kami dapatkan dari pendeta sepupu dari korban, memang jenazah sudah tidak lagi dibuka dari kantong jenazah, karena menurutnya korban hancur di bagian perut ke atas kepala. Jadi saat korban dievakuasi di lokasi kecelakaan atau TKP, langsung diisi di kantong jenazah, sehingga dari hasil pantauan kami saat dimasukkan memang ke peti jenazah, korban sudah tidak dikeluarkan lagi dari kantong jenazah yang berwarna orange dan langsung ditutupi dengan baju. Jadi sudah tidak lagi dikeluarkan karena menurut keluarga memang hancur bagian perut ke atas. Jadi itu juga bagian peti ditutup pakai kaca, belum dengan penutupnya langsung, tapi ada pembatas dengan kaca, jadi hanya bisa dilihat dari atas kaca. Namun memang sudah tidak kelihatan lagi jenazahnya karena sudah diisi di kantong jenazah, dan banyak yang hadir dari rekan-rekan korban karena korban adalah tenaga penyuluh di Dinas Pertanian sebagai ASN. Jadi banyak rekan-rekan korban yang hadir di rumah sakit dari hasil pantauan kami kemarin. Demikian kan Firda. Fistel, kemudian bagaimana untuk sosok dari korban Friendly sendiri ini di mata sepupunya? Ya, sosok korban ini di mata sepupunya Ibu Pendeta Cindy, dia mengatakan orangnya sangat baik dan bertanggung jawab, baik pada keluarga besar maupun keluarganya, baik istri dan anak-anaknya. Dia ini dikenal tidak orang yang tidak pemabuk seperti lainnya, karena jangan sampai ada orang yang mengira korban ini mabuk lalu terjadi tabrakan seperti ini, padahal baik disampaikan keluarga orang baik. Jadi kalau ada yang berpikiran seperti itu, tidak seperti itu. Maksudnya kalau ada yang berpikir dia mabuk atau seperti apa lalu dia terjadi kecelakaan, karena menurut dia juga ini Pak Friendly ini sangat baik bagi dirinya, dan dia menyampaikan tidak tega dan sangat kaget mendengar sepupunya yang kecelakaan, apalagi dengan kondisi yang sangat mengenaskan bagi dia saat ini. Dan tanpa sepengetahuannya, adik dari korban menelpon dirinya dan menyampaikan bahwa korban berada di rumah sakit, dan belum menyampaikan bahwa korban telah meninggal. Dan ia menyampaikan sangat sakit perasaannya karena ketika sampai di rumah sakit ternyata sudah berada di ruang jenazah. Jadi dia sebagai pribadinya, sebagai pendeta, dia tidak tega. Sedangkan untuk istri korban, ketika kami temui pertama kali belum bisa memberikan wawancaranya karena masih sangat bersedih, dan setelah dia bersedia, ambulansnya sudah berada di lokasi, jadi langsung diangkut pulang ke Tumpaan karena dia akan dikuburkan di Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fistel Mukuan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur kota Pangkal Pinang sejak Selasa 23 November siang hingga Rabu 24 November dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Ibu Kota Profta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 157 rumah di Kelurahan Tua Tunu Indah terendam banjir. Ratusan rumah tersebut tersebar di 3 titik, yakni Perumahan Alam Kapak RT 4 dan juga RT 10. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi, bisa Anda laporkan bagaimana banjir yang melanda kota Pangkal Pinang saat ini? Baik, memang hujan deras yang melanda kota Pangkal Pinang sejak Selasa hingga Rabu dini hari kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah di kota Pangkal Pinang terendam banjir seperti yang terjadi di Kelurahan Kampak, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana banjir sendiri sudah terjadi sejak Selasa malam kemarin, di mana banjir pada saat itu mencapai ketinggian hingga sepinggang orang dewasa. Begitu, Firda. Total ada berapa rumah warga yang terdampak banjir ini, Cepi? Baik, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa, memang berdasarkan data yang tercatat oleh pihaknya, setidaknya ada sebanyak 157 rumah di Kelurahan Tua Tunu Indah yang terendam banjir. 157 rumah itu tersebar di 3 titik, yakni di Perumahan Alam Kampak, kemudian RT 4 Kelurahan Tua Tunu Indah, dan RT 10. Selain 157 rumah tersebut, memang banjir juga mengakibatkan sebanyak 300 jiwa melakukan mengungsi di tenda-tenda ataupun posko yang telah disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang. Begitu, Firda. CP, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah setempat dalam mengatasi banjir tersebut? Baik,
memang sejak di Selasa malam kemarin hingga bahkan hingga saat ini juga banjir sudah masih terjadi. Memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah menyediakan beberapa bantuan seperti mendirikan tenda darurat maupun mendirikan dapur umum. Sementara itu petugas juga telah berupaya membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang-barangnya, di mana hal itu ditakutkan akan terjadi banjir susulan. Di mana seperti yang diketahui memang penyebab banjir terutama di Kota Pangkal Pinang sendiri memang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian memang Kota Pangkal Pinang sendiri topografi wilayahnya memang cenderung sedikit cekung begitu, Firda. CP, lantas bagaimana setelah 1 hari berlalu, bagaimana saat ini kondisi banjir di sana? Baik, berdasarkan pantauan hari ini memang banjir di 3 titik tersebut sudah mulai surut. Berdasarkan pantauan Bang Kapus di lapangan memang sejumlah titik di tempat tersebut banjir memang masih ada, akan tetapi hanya banjir tersebut masih menggenangi dengan ketinggian mata kaki, di mana di 3 titik tersebut saat ini memang sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing dan sudah kembali mengevakuasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah. Namun dari BPBD Kota Pangkal Pinang sendiri masih memberikan imbauan apabila hari ini terjadi hujan, tidak menutup kemungkinan maka tempat tersebut juga masih akan kembali dilanda banjir. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos CP Marlianto atas laporan Anda, dan tadi Tribuners CP juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga Pramaian Mulyadi dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa. Berikut liputannya untuk Anda. Jam 9 sudah berada di lokasi dan air itu sampai ke pinggang 1 meter dan sekarang mungkin sudah mulai surut. Ini disebabkan curah hujan yang tinggi akibat fenomena La Nina, ditambah pasang air laut yang akibat dari 2 hari yang lalu ada gerhana bulan, sehingga ini ditambah lagi juga dengan rawa-rawa mengakibatkan banjir dan sampai saat sekarang masih berangsur surut, tidak cepat surutnya. Nah, untuk itu kawan-kawan sudah datang ke sini dan membentuk tim kecil melakukan koordinasi, mendirikan posko dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban, baik itu harta benda maupun keselamatan mereka. Dengan rumah terdampak sendiri ada berapa, Pak? Terus berkembang ya, rumah yang terdampak. Awalnya kita mendapat data 157 rumah. Tentu 157 ada 157 kakak. Ternyata memang ada yang tidak tinggal di rumah itu, rumahnya kosong. Jadi mungkin ada sekitar 140-an kakak ya. Tapi ada tambahan lagi di perumahan yang lain, sehingga data tersebut belum. Teman kami sih dari jam-jam sudah maghrib lah. Dari sore tadi lah. Dari sore. Sore jam 4-an, Pak ya? Oh, dari jam 4-an lah. Mulai besar sih malam ini lah, mulai naik lagi. Mulai masuk paling besar nih. Kalau sebelum-sebelumnya, Pak? Sih pernah juga, tapi tidak sebesar ini lah. Ini paling besar nih. Saudara-saudara, karena kemarin ada penembokan lelap di tembok, mungkin bisa ya. Bencana longsor mengakibatkan Kampung Pantan Kemuning, Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah masih terisolir 4 November. Tak hanya itu, ratusan lebih murid SD dan SMP di Kampung Pantan Kemuning sudah 2 hari tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Mereka terpaksa libur karena para guru tidak bisa hadir ke sekolah akibat jalan yang tertimbun material longsor belum bisa dilalui. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Budi Patria yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Budi. Halo, selamat siang Firda. Budi, bisa Anda jelaskan bagaimana akses menuju Kampung Pantan Kemuning saat ini? Dapat saya laporkan Firda, telah terjadi bencana tanah longsor di Desa Pantan Kemuning, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah pada Senin kemarin. Akibatnya, ada 100 lebih pelajar SMP dan SD di desa tersebut tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar karena guru tidak bisa melewati akses jalan karena longsor. Akibat longsor tersebut, desa itu sempat terisolir selama hari sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat.
Itu Firda. Apakah proses belajar mengajar masih diliburkan saat ini atau seperti apa informasinya? Baik Firda, untuk saat ini memang para siswa sudah bisa melaksanakan proses belajar mengajar karena memang akses jalan sudah mulai dibuka retak ya, lantai dasarnya itu sudah mulai retak, artinya sangat membahayakan bagi yang tinggal warga yang tinggal di situ. Ya, kita harapkan pemerintah bisa membantu. Listrik padam di sana karena ada pohon yang tumbang ke kabel listrik PLN. Dan sekarang ini mereka tuh sempat tidak merasakan adanya arus listrik itu selama 1 hari 1 malam. Sekarang ini sudah mulai normal kembali, gitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia Budi Patria atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Budi juga sudah menghimpun keterangan dari Ahmad Yani, guru honorer. Berikut liputannya untuk Anda. Longsor yang terjadi hari ini, untuk sekolah sendiri apakah tutup Bang? Gimana ceritanya Bang? Sebenarnya nggak tutup kan, cuman anak-anaknya yang datang 5 orang cuma gitu. Gurunya dapati yang kebanyakan di luar nggak bisa datang. Oh, artinya ada 3 titik longsor ini, guru dari luar itu tidak bisa mengajar di sini Pak? Bisa. Anak-anak sekolah diliburkan artinya ya? Iya gitu. Berapa jumlah murid SD ini Pak? Lebih kurang 89 lah. 89. Arti sudah berapa hari ini diliburkan anak-anak sekolah ini? Berarti 2 hari sama hari ini. 2 hari sama hari ini dari hari kejadian pertama Pak? Iya. Berapa jumlah siswa yang di SD Pantan Kemuning ini Bang? Jumlah siswanya? Iya 89. Ada sekolah lain di sini Pak selain SD? SMP. SMP Satu atap, kita ada satu atap. Satu atap. Itu jumlah muridnya berapa Pak? Kira-kira ada 30 ada. Sama juga ya, diliburkan. Untuk guru sendiri kalau SD itu dari luar berapa orang Pak? Dari luar sekitar 7 orang ya? 7 orang. Terus yang di sini Bang, yang menetap di sini Bang, ada Bang? Ada sekitar berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu guru Itu yang untuk SD ya, kalau SMP nggak ada, semua di luar. Jalan poros penghubung Kecamatan Bambang dan Kecamatan Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat dikeluhkan oleh warga. Pasalnya kondisi ruas jalan menuju kota Kecamatan Bambang sangat memprihatinkan lantaran belum diaspal. Saat musim hujan, jalan berlumpur dan tergenang air. Namun titik terparah berada di Desa Bambang Timur, Kecamatan Bambang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Samuel yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Samuel. Iya, halo rekan Firda. Samuel, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi jalan penghubung antar kecamatan tersebut? Iya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Kabupaten Mamasa berada di atas pegunungan, satu-satunya kabupaten yang memang letak geografisnya itu berada di atas pegunungan, sehingga memang hingga saat ini jalan penghubung antar kecamatan memang sangat memprihatinkan lantaran belum diaspal. Dan kita bisa saksikan bahwa mobil pun kendaraan roda 4 dan roda 2 itu sangat sulit melintas di jalur yang hanya sekira 8 km dari kota Kecamatan Mambi. Begitu Firda. Kemudian bagaimana harapan dari warga sekitar terhadap pemerintah atas adanya jalan yang rusak ini, Samuel? Iya, Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa akses jalan ini merupakan urat nadi masyarakat. Tentunya masyarakat sangat berharap perhatian lebih dari pihak pemerintah untuk bagaimana memperbaiki akses yang menghubungkan antar kecamatan ini. Apakah saat ini sudah ada respon begitu atau tindak lanjut dari pemerintah sendiri terkait adanya Bambang? Oh ya, di sini dalam porosan sudah masih kan dia masih 2 pasar jadi. Oh, ada pasar di dalam. Untuk jalan. Kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Fernando. Halo rekan Fernando. Ya, Fernando, bisa Anda jelaskan apa aktivitas para pengungsi setelah 2 pekan berunjuk rasa di lokasi? Oke, Firda, terima kasih dari informasi yang diperoleh di lapangan, Firda. Para pengungsi yang kebanyakan berasal dari Afghanistan, jumlahnya ada sekitar 300 orang kurang lebih. Mereka melakukan aksi di kawasan itu selama 2 pekan ini.
dan mereka bertahan di sana untuk bisa diberangkatkan segera ke negara ketiga. Namun sampai saat ini dari pihak IOM sendiri maupun UNHCR belum memberi kepastian kepada para pengungsi, sehingga para pengungsi pun merasa harus tetap bertahan di depan kantor IOM yang berada di Jalan HR Subrantas di Kota Pekanbaru, Firda. Dan mereka aktivitasnya adalah menggelar aksi mogok dengan duduk di depan kantor itu yang berada di jalur lambat yang berada di Jalan HR Subrantas. Mereka pun bertahan di sana walau sempat dibongkar petugas tenda tersebut dari kepolisian dan juga tim pengawas pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru, namun mereka tetap kembali menggelar aksi serupa hingga nantinya tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak UNHCR maupun pihak IOM. Begitu, Firda. Fernando, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan mereka hingga berunjuk rasa hingga 2 pekan ini? Oke, rekan Firda, para pengungsi sebenarnya cuma memiliki satu tuntutan, yaitu segera diberangkatkan ke negara ketiga yang merupakan negara yang menjadi tujuan dari para imigran yang sudah tidak bisa kembali lagi ke negara asalnya. Nah, pada aksi ini kebanyakan merupakan para pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Firda. Mereka ini sudah berada di Kota Pekanbaru cukup lama. Ada yang berada di Kota Pekanbaru dari rentang 7 hingga 10 tahun, Firda. Namun hingga saat ini pihak IOM maupun pihak UNHCR sendiri belum memberi kepastian untuk memberangkatkan para pengungsi ini. Maka para pengungsi pun menuntut agar segera diberangkatkan ke negara ketiga oleh IOM dan UNHCR. Mereka pun menyatakan selama berada di Kota Pekanbaru, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Namun memang pemerintah Indonesia di Kota Pekanbaru sudah memberikan akomodasi, makanan, dan juga sejumlah santunan bagi para imigran tersebut. Namun jumlah itu mereka mengaku tidak cukup, maka mereka pun meminta agar segera diberangkatkan ke negara ketiga agar bisa membangun kehidupan baru nantinya di negara yang menerima mereka sebagai imigran nantinya. Begitu, Firda. Fernando, kemudian bagaimana untuk respons dari Pemko Pekanbaru sendiri menyikapi atas aksi tersebut dan juga keberadaan para pengungsi secara keseluruhan? Oke, Firda, sebenarnya dari pemerintah Kota Pekanbaru yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing, khususnya di Kesbangpol, sebenarnya sudah melakukan langkah diplomasi dengan para imigran, terutama yang berasal dari Afghanistan. Namun memang para imigran tersebut tidak ingin kembali ke tempat tinggal sementara di Kota Pekanbaru, di tempat penginapannya masing-masing, karena mereka ingin segera tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak UNHCR. Maka pemerintah kota pun bersama tim pengawasan orang asing di Kota Pekanbaru sudah melakukan langkah komunikasi dengan pihak UNHCR, namun memang sampai saat ini langkah komunikasi masih belum mendapat titik temu, Firda. Maka komunikasi selanjutnya bakal dilakukan langsung oleh tim pengawasan orang di Kota Pekanbaru dengan para imigran. Mereka mengimbau para imigran untuk segera kembali ke tempat bernaung mereka, tempat penginapan mereka masing-masing yang sudah disediakan oleh pemerintah di Kota Pekanbaru. Total secara keseluruhan di Kota Pekanbaru ada sebanyak kurang lebih 900 imigran yang mayoritas berasal dari Afghanistan. Ada juga beberapa imigran berasal dari sejumlah negara lainnya di dunia, dan memang untuk saat ini mayoritas yang berada di Pekanbaru berasal dari Afghanistan. Mereka terpaksa berada di Pekanbaru setelah terjadinya konflik di negara itu, Firda. Dan untuk saat ini mereka tinggal di 9 lokasi yang menjadi tempat penginapan sementara. Tempat penginapan ini memang ditempatkan di 9 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kesbang Pol Kota Pekanbaru, Sulfahmi Adrian. Berikut liputannya untuk Anda. Pendapat muka umum karena mereka tidak memiliki izin, maka ya kita berharap mereka dengan sukarela bisa meninggalkan tempat mereka, ya tempat yang sekarang mereka lakukan aksi unjuk rasa, kembali ke akomodasinya masing-masing. Itu yang kita anjurkan. Jangan sampai kita pemerintah atau Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri melakukan tindakan represif untuk membuat paksa imigran yang ada di Kota Pekanbaru ini melakukan aksi unjuk rasa. Nah, ini yang kita lakukan terus secara persuasif. Dari tanggal 19 November sampai sekarang, ya mereka sudah mendirikan tenda-tenda di depan rel televisi itu, ya memang ingin kayaknya sepertinya ingin menginap lama di sana. Nah, ini yang kita sayangkan. Mereka sudah kita lakukan diskusi, dialog, kita layani dengan baik, tetapi mereka masih tetap melakukan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perkara sengketa lahan membuat anak-anak yatim di Yayasan Yatim Fajar Hidayah, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor menjadi korban. Selain 40 anak yatim terancam kehilangan rumah, sejumlah anak yatim di sana juga sempat terluka saat tempat mereka digusur menggunakan alat berat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Naufal. Halo Firda. Naufal, bisa dijelaskan terkait puluhan anak yatim yang menjadi korban sengketa di Bogor ini seperti apa informasinya? Baik, saya informasikan bahwa ada sebanyak sekitar 40 anak yatim di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, di sebuah rumah yatim Fajar Hidayah ini. Mereka terancam kehilangan tempat tinggal karena tempat mereka tinggal dan belajar ini terlibat sengketa lahan. Bahkan pada 21 Oktober kemarin, sejumlah anak yatim turut menjadi korban ketika kericuhan terjadi dalam pelaksanaan eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersengketa dengan pihak yayasan. Dan kejadian ini pun oleh pihak yayasan diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor agar anak ini tidak lagi menjadi korban dalam sengketa lahan tersebut. Demikian. Naufal, total ada berapa banyak yang terluka dari kejadian tersebut? Baik, menurut keterangan dari pihak yayasan, dalam kericuhan yang terjadi saat eksekusi lahan terkait sengketa tersebut, ada 3 orang penghuni rumah yatim yang terluka. 2 diantaranya ini adalah anak-anak. Salah satunya bahkan ada anak yatim yang terlindas alat berat berupa kendaraan forklift, dan kejadian tersebut juga oleh pihak yayasan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Demikian. Kemudian bagaimana respon dari KPAD sendiri terkait hal tersebut, Naufal? Baik, memang kejadian tersebut adalah terkait sengketa lahan, namun pihak KPAD tidak mau mengomentari terkait sengketa yang terjadi antara pihak yayasan dan juga pihak ketiga yang merasa atau mengklaim lahan yayasan tersebut. Namun atas kejadian ini, karena ada anak-anak di tengah sengketa tersebut, pihak KPAD akan terus memberi pihak yayasan untuk pihak-pihak yang merasa mengklaim tanah tersebut untuk menahan diri, karena pihak yayasan juga masih akan melakukan penyelesaian terkait sengketa tersebut di pengadilan yang saat ini masih dalam proses. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Umum Yayasan Fajar Hidayah, Ustadz Mirdas Ekayora, dan juga Kepala KPAD Kabupaten Bogor, Jopi Gilalo. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi anak-anak kita ada sekitar 40 yatim, 2 rumah, putra dan putri, dan mereka tinggal di sana, hidup di sana, juga belajar tahfiz di sana, dan kemudian mereka ini sangat trauma sekali dengan kejadian kemarin. Bahkan beberapa waktu yang lalu tim KPAD datang dengan niat baik ingin memantau, mereka sudah sangat terkesiap ya, sangat cemas, dan ini traumanya dalam sekali karena mereka mengalami langsung teraniaya dalam kejadian yang lalu 21 Oktober.
dan ini berbahaya secara kejiwaan dan pendidikan, terutama buat anak-anak yatim yang sudah kehilangan orang tua, sekarang terintimidasi. Ya, kami memanggil lah secara kemanusiaan, berilah kesempatan hukum ini berjalan dengan baik, biarkan berlangsung dulu perlawanan kami dan tunggu sampai inkrah. Itu permintaan kami supaya anak-anak ini juga terjaga kejiwaannya dan terlindungi haknya sebagai anak. Masyarakat bahwa dia seperti ternyata ada anak-anak. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi kami adalah penyelenggara, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Apapun bentuknya, kita tidak mempermasalahkan proses perkara itu urusan negara. Tapi kita lihat ada anak-anak, maka kami sebagai lembaga negara ya, yang independen melihat apakah ada gangguan dan terhadap anak, itu aja. Kalau soal perkaranya kita tidak mencampur itu, udah putusan, udah inkrah, udah apa ya kita, tapi kita lihat di sini ada kepentingan anak, sehingga dalam kepentingan inilah kita hadir untuk pengawas. Viral di media sosial, video menampilkan sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Jambi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung. Dalam video berdurasi 16 detik tersebut terlihat mahasiswa yang sedang berada di sebuah minimarket di kota Jambi mencela nama Desa Kubu Kandang. Menyikapi atas celaan tersebut, pemerintah desa memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Desa Kubu Kandang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Musawira yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Musa. Ya, halo rekan Firda. Musa, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal video tersebut viral di media sosial? Ya, baik, dapat saya sampaikan di sini bahwa postingan video yang telah beredar itu direkam pada Jumat 22 Oktober 2021 yang lalu, pada saat hari pelepasan mahasiswa KKN di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Video yang berdurasi 16 detik itu telah diunggah oleh akun Instagram @info_batanghari pada 3 hari yang lalu. Dalam video itu mempertontonkan sejumlah mahasiswa yang sedang berbelanja di minimarket. Secara jelas menyampaikan atau menyebutkan celaan bagi nama Desa Kubu Kandang, di mana desa tersebut merupakan desa tempat mereka melakukan KKN. Dari video yang beredar itu, Kepala Desa Kubu Kandang mengetahuinya dari desa yang ada di Desa Kubu Kandang. Pemuda yang melaporkan kepada Kepala Desa, lalu ditonton dan melihat video tersebut. Ketika menerima laporan tersebut, Kepala Desa segera melakukan musyawarah bersama tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Memang benar bahwa dalam video yang beredar itu menyebutkan dan menghina nama Desa Kubu Kandang. Lalu dari musyawarah itu sejumlah mahasiswa yang melakukan kami dikenakan sanksi adat yang telah diatur di dalam Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung. Begitu, rekan. Musa, setelah adanya kejadian tersebut, seperti apa tanggapan dari dosen pembimbing dari mahasiswa yang KKN di Desa Kubu Kandang ini? Ya, untuk informasi yang dihimpun bahwa diketahui mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN itu berjumlah 15 orang dan telah dimulai pada 22 Oktober 2021 yang lalu. Dan saat ini 15 orang mahasiswa tersebut sudah dilepas oleh pihak dosen dan pihak desa karena sudah selesai melaksanakan KKN. Kemudian dosen pembimbing yang membimbing belasan mahasiswa KKN tersebut menilai bahwa video yang telah beredar di media sosial, mereka menyadari bahwa memang benar video yang telah beredar itu kesalahan dari mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Dan untuk itu ke depan pihak perguruan tinggi tersebut akan melakukan evaluasi dan akan
menambah materi terkait etika dalam bermedia sosial ke depannya. Begitu rekan Firda. Kemudian apa saja denda mungkin atau sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang menghina nama desa Kubu Kandang ini? Ya, menurut sanksi adat dan hukum yang ada di desa tersebut, bahwa pemerintah desa setelah melakukan musyawarah bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda telah sepakat menetapkan bahwa sanksi sesuai hukum adat yang ada di desa. Mereka dikenakan denda berupa 4 ekor kambing, kemudian ada pisau sebilah, kain putih sekabung, asam-asaman, sirih seminang lengkap, dan selamak semanis. Dan pihak desa dalam momen ini juga menyampaikan bahwa akan menerima kembali mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di desa tersebut. Namun harus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Begitu. Dan diinformasikan lagi bahwa denda-denda yang sudah disampaikan tadi telah diterima oleh pihak desa dan juga pihak perguruan tinggi, baik itu mahasiswa yang melakukan celaan itu sudah meminta maaf dan disampaikan langsung kepada semua masyarakat di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Mayung, Kabupaten Batanghari. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Musa Wira atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Musa juga sudah menghimpun keterangan dari Harun, Kepala Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Berikut liputannya untuk Anda. Agenda kita pada malam hari ini adalah penyelesaian masalah, yaitu masalah KKN dan masyarakat yang ada di desa Kubu. Ini yang telah beredar. Jadi kami bisa menyikapi dan membuat hukum di desa dan adat desa dan bikin sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada di desa kami seperti itu. Karena di desa kami punya adat dan tata krama dan punya kehormatan. Jadi pada malam tanggal 21 kami sudah memutuskan bahwa Sonyo dengan Dondo apa barang-barang yang ada di depan toko, termasuk sanksi perbuatan berarti pelecehan namanya kesakitan oleh mahasiswa IPK. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firdana, Wakil Rumah Tugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!